anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Gina Panala di channel ini juga belajar. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, masih dalam pembahasan mengenai pidato persuasif. Kemarin kalian sudah menerima materi mengenai pengertian, tujuan, dan ciri-ciri pidato persuasif. Kita lanjutkan materi pembelajarannya, yaitu mengenai struktur dan kaidah kebahasaan pidato persuasif. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai tujuan pembelajaran kali ini. Berikut tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama yaitu menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Yang kedua, menuangkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dalam pidato. Misalnya lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya secara lisan dan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Kita mulai materi pembelajaran kali ini ya mengenai struktur dan kaidah kebahasaan pidato persuasif. Berikut mengenai struktur pidato persuasif. Struktur pidato persuasif ada 3. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, isi pidato. Dan yang ketiga, penutup. Berikut akan dijelaskan mengenai struktur pidato persuasif secara lebih jelasnya. Yang pertama, pembukaan. Pembukaan pidato persuasif meliputi salam pembuka, ucapan penghormatan, dan ucapan rasa syukur. Salam pembuka disesuaikan dengan situasi atau waktu dan latar belakang pendengar atau audiens yang hadir. Misalnya dengan menggunakan salam pembuka, selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam, tergantung dengan situasi saat itu. Berikut contoh pembukaan pidato persuasif. Selamat siang, salam sejahtera dan semoga kita semua tetap dilindungi di masa yang sulit ini. Hadirin sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah pesan singkat untuk membawa potensi diri kita semua ke tahap yang lebih baik. Demikian merupakan contoh pembukaan pidato persuasif. Struktur pidato persuasif yang kedua yaitu isi. Isi pidato merupakan bagian yang paling inti. Bagian ini berisi pendapat, gagasan, alasan, berbagai data pendukung dan pesan berupa himbauan atau ajakan yang disampaikan kepada para hadirin. Berikut ini merupakan contoh isi pembukaan pidato persuasif. Tanpa disiplin, seseorang yang pintar dan luar biasa cerdas pun tidak akan mampu mengeluarkan potensi dirinya. Ia tidak dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya sendiri, apalagi untuk orang lain. Mengapa? Karena proses kreatif itu membutuhkan disiplin yang tinggi. Jika seseorang tidak secara disiplin mengajarkan pekerjaannya, pekerjaan itu tidak akan pernah selesai. Kurangnya disiplin diri juga akan menghambat suatu pekerjaan menjadi lebih lambat. Artinya, pekerjaan tak kunjung selesai karena tidak adanya konsistensi pengerjaan yang akan segera membuatnya selesai. Di era revolusi industri 4.0 yang serba cepat ini, kurangnya disiplin mengancam seseorang untuk tidak dapat bertahan melawan arus lalu lintas. Arus lalu lintas pekerjaan yang begitu cepat. Demikian merupakan contoh isi pembukaan pidato persuasif. Struktur pidato persuasif yang ketiga yaitu penutup. Bagian penutup merupakan bagian yang terletak di akhir. Dalam pidato persuasif, bagian penutup berisi tentang harapan agar pendapat atau gagasan yang disampaikan dapat bermanfaat, permohonan maaf kepada para pendengar atau audiens yang hadir, dan ucapan terima kasih serta salam penutup. Berikut contoh penutup pidato persuasif. Demikian pesan yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua dapat terus menjaga dan berlatih secara berkelanjutan agar dapat menjadi individu yang disiplin.
Terima kasih atas perhatiannya. Demikian merupakan contoh pidato persuasif. Nah, bagaimana mengenai struktur pidato persuasifnya? Semoga kalian bisa memahaminya ya. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu mengenai kaidah kebahasaan pidato persuasif. Kaidah kebahasaan pidato persuasif yaitu 1. Kalimat aktif, 2. Kalimat tugas, 3. Kosakata emotif, 4. Kosakata bidang ilmu, 5. Sinonim, 6. Kata benda abstrak. Berikut ini akan dijelaskan mengenai kaidah kebahasaan pidato persuasif secara lebih jelasnya. Kaidah kebahasaan pidato persuasif yang pertama yaitu kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya aktif melakukan kegiatan atau aktivitas. Contohnya pada kalimat berikut. Orang-orang di kampung kami memiliki semangat kebersamaan atau gotong royong yang sudah diakui oleh kampung-kampung lain yang ada di daerah kami. Kaidah kebahasaan pidato persuasif yang kedua yaitu kata tugas. Kata tugas adalah sejenis kategori kata dalam tata bahasa Indonesia yang terdiri atas kata depan, kata sambung, kata sandang, dan kata seru. Contoh pada kalimat berikut. Marilah kita jaga dan rawat bersama agar nilai kesetiakawanan sosial itu bisa terus tumbuh dan berkembang di tengah tantangan perubahan zaman yang tidak mungkin kita hindari. Kaidah kebahasaan pidato persuasif yang ketiga yaitu kosakata emotif. Kosakata emotif adalah kosakata yang berhubungan dengan emosi atau perasaan, yang biasanya membuat pendengar tersentuh emosinya ketika menyimak atau membaca. Contoh pada kalimat berikut. Hal itu bisa terjadi karena bangsa kita memiliki semangat kebersamaan dan gotong royong. Kaidah kebahasaan pidato persuasif yang keempat yaitu kosakata bidang ilmu atau istilah. Kosakata bidang ilmu atau istilah adalah kosakata yang lazim digunakan di bidang keilmuan. Contoh pada kalimat berikut. Salah satu perubahan yang begitu mencolok yang sedang kita rasakan akhir-akhir ini adalah merebaknya penggunaan media sosial, seperti Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, atau Telegram di tengah-tengah kehidupan kita. Kaidah kebahasaan pidato persuasif yang kelima yaitu sinonim. Sinonim adalah persamaan atau pedanan makna kata. Contoh pada kalimat berikut. Sikap egois dan individualistik tidak sesuai dengan kepribadian bangsa kita. Kaidah kebahasaan pidato persuasif yang keenam yaitu kata benda abstrak. Kata benda abstrak adalah kata yang menyatakan benda yang sifatnya abstrak atau tanpa wujud karena tidak bisa ditangkap oleh panca indera. Pembendaan termasuk dalam kelas nomina abstrak atau kata benda abstrak yang menyatakan semua benda dan segala yang dibendakan. Contoh pada kalimat berikut. Kesetiakawanan sosial memang perlu kita jaga dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian merupakan kaidah kebahasaan dari pidato persuasif. Semoga kalian bisa memahami materi pembelajaran kali ini ya, yaitu mengenai struktur dan kaidah kebahasaan pidato persuasif. Sampai di sini dulu video pembelajaran kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.